Perkenalkan, nama saya Lumayan Sitorang. Saya dari Universitas Katolik Santo Tomas Sumatera Utara, di mana saya membuat tugas tentang implementasi tematik terpadu dari Pak Germansyah Lubis, di mana saya kelas 4 semester 5. Baik, saya di sini akan membuat video presentasi dan implementasi tematik terpadu, di mana saya mengambil materi dari IPA yang berjudul Keberagaman Makhluk Hidup di Lingkunganku, di mana selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Seperti beberapa manfaat memelihara hewan peliharaan antara lain melatih tanggung jawab. Dengan memelihara hewan peliharaan, anak belajar bertanggung jawab dengan memberi makanan hewan peliharaannya dan membantu membersihkan kandang. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih dan hewan lainnya seperti kuda Nil dan sebagainya. Seperti contohnya, kita dapat menanyakan kepada anak, hewan-hewan apa saja yang ada di rumah kita yang kita jaga dan kita rawat. Seperti contohnya itu kan seperti kucing, anjing, ayam, dan burung dan yang sebagainya. Jika tidak dirawat hewan yang ada di rumah, maka hewan tersebut akan bisa mati. Dan tidak kita bersihkan, maka mereka akan jorok. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain melakukan penangkaran hewan langka, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, di Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik, melestarikan keanekaragam hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Contohnya, kalau kita mempelajari ini keberagaman makhluk hidup di lingkungan kita sangat bagus, di mana kita dapat menunjukkan kepada anak seperti kita ketika di sekolah kita keluar dari kelas, kita dapat membawa anak keluar kelas dengan menunjukkan ekosistem apa saja yang ada di luar kelas di sekolah. Seperti contohnya itu pohon tersebut kan ekosistem. Jika tidak ada pohon, maka tidak ada penghijauan, maka yang ada tidak ada lagi oksigen yang bagus di lingkungan sekolah. Baru kalau kita pada saat itu juga dapat kita membawa anak untuk memperkenalkan hewan-hewan apa saja yang sudah langka dan punah. Kita dapat menunjukkan kepada anak video atau gambar tersebut dan menunjukkan itu mana hewan yang langka, mana hewan yang sudah punah. Baru setelah itu kita mengambil waktu atau pada saat libur anak, kita dapat membawa anak ke taman, ke kebun binatang untuk menunjukkan hewan-hewan apa saja yang sudah dilindungi pemerintah, hewan-hewan apa saja yang sudah dibuat ke kebun binatang. Seperti contohnya itu hewan monyet, buaya, singa, harimau, dan burung. Itulah yang sedang dilindungi, hewan-hewan
bunga fresia, bunga bangkai. Dan saya mengambil ke PKN, materi PKN. Kita juga kalau tentang keberagaman di dalam PKN, kita ambil keberagaman di dalam PKN seperti contohnya itu suku, adat, budaya, dan bahasa, di mana suku, adat, dan bahasa dan agama sangat berbeda-beda, tetapi tetap satu, di mana kita dapat menunjukkan tersebut perbedaannya dan dapat kita menunjukkan kepada anak dengan cara menunjukkan sukunya dan agama dan bahasanya, tetapi tetap satu. Dan kita dapat menunjukkan gambar-gambar budaya-budaya apa saja yang ada di Indonesia dan alat-alat adatnya, alat-alat apa saja yang ada di Indonesia ini dapat kita tunjukkan melalui gambar ataupun video agar anak dapat mengerti dan dapat memahami. Baik, sekian terima kasih presentasi saya.